Jawab, bulan adalah satelit alami yang mengelilingi planet, kecuali Merkurius dan Venus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Hendarto Travelite. Bagi teman-teman yang baru menonton, di channel ini saya membahas video pembelajaran serta beberapa konten edukatif lainnya. Video yang sedang teman-teman tonton sekarang membahas tentang uji pemahaman mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 6 SD Kurikulum Merdeka. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Sekarang kita kembali ke Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial IPAS kelas 6 SD. Untuk materi sekarang adalah bab 5, menjelajahi bumi dan antariksa. Lihat planet kita, cantik ya. Bumi tempat tinggal kita merupakan planet yang besar. Namun, bumi hanya salah satu planet dari sekian banyak planet di luar sana. Masih ada planet yang jauh lebih besar daripada bumi loh. Ada apa sajakah di luar angkasa? Kemana matahari saat malam hari? Lalu, ada di mana bulan saat siang hari? Yuk bersiap karena bab ini akan membawa kalian menjelajahi ruang angkasa. Uji pemahaman dari IPAS kelas 6 ada di halaman 141. A. Gerak rotasi dan revolusi bumi. Buatlah tabel untuk membandingkan gerak rotasi dan revolusi bumi. Dalam tabel tersebut memuat definisi disertai model dalam bentuk sketsa gambar. Kemudian ada waktu dan ada dampak. Kita lihat jawabannya. Jawab nomor 1. Nama gerak rotasi bumi. Definisinya, bumi selalu berputar pada poros atau sumbunya. Itu disebut dengan rotasi bumi. Modelnya seperti yang dilihat pada gambar. Seperti ini model dari rotasi bumi. Ada dua gambar modelnya. Kemudian waktu, bumi berputar berlawanan arah jarum jam dan membutuhkan waktu 23 jam 56 menit untuk satu kali rotasi. Dampaknya, gerak semu harian matahari. Kemudian, adanya siang dan malam. Kemudian, terjadinya perbedaan waktu. Jadi, dampak dari rotasi bumi itu ada 3. Berikutnya, kita lihat revolusi bumi. Definisinya, bumi berputar mengelilingi matahari pada orbitnya yang tetap. Itu disebut dengan revolusi bumi. Modelnya sebagaimana yang dilihat pada gambar. Waktu yang dibutuhkan, waktu untuk bumi melakukan satu kali revolusi yaitu 365,25 hari. Dampaknya, 1. Adanya perbedaan musim antara satu daerah dengan daerah lain, karena ada yang mendapatkan lebih banyak sinar matahari dan ada yang tidak banyak mendapat sinar matahari. Kemudian dampaknya adanya fenomena yang disebut tahun kabisat pada kalender Masehi, yaitu tahun di mana waktu di bumi bertambah 1 hari. Ini yang disebut dengan revolusi bumi. Ini adalah revolusi bumi. Kita kembali ke atas. Ini adalah rotasi bumi, penjelasannya. Berikutnya kita masuk ke uji pemahaman B, dampak rotasi bumi. Aga sedang berada di Jambi dan Banu berada di Kupang. Setiap pulang sekolah, Aga sampai di rumah pukul 14. Di hari Rabu, ia ada kegiatan pramuka sehingga tiba di rumah pukul 15.30. Banu dan Aga membuat janji untuk berkomunikasi melalui telepon di hari Rabu. Setiap harinya, Banu tiba di rumah pukul 13.30. Jam berapa sebaiknya Banu menelepon Aga? Jelaskan jawaban kalian.
Gunakan peta zona waktu di topik B jika dibutuhkan. Jawabannya adalah pertama Aga, kemudian Dabanu, tempat tinggal Aga di Jambi, tempat tinggal Banu di Kupang. Aga pulang sekolah pukul 14 waktu Indonesia Barat karena Aga berada di Jambi. Banu pulang sekolah pukul 13.30 WITA waktu Indonesia Tengah. Jawabannya, selisih waktu Aga dan Banu adalah 1 jam. Waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Tengah. Jika hari Rabu Aga tiba di rumah pukul 15.30 WIB, maka jam berapa sebaiknya Banu menelepon Aga? Karena selisihnya 1 jam, maka Banu dari Kupang, waktu Indonesia Tengah, menelepon Aga adalah pukul 16.30 WITA. Berikutnya, uji pemahaman C, dampak revolusi bumi. Mia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti festival sains dasar sebagai wakil Indonesia selama 1 minggu di Jepang. Ia akan berangkat di bulan Desember. Baju seperti apa yang perlu disiapkan Mia agar sesuai dengan musim Jepang saat itu? Petunjuk, Jepang berada di belahan bumi utara. Perhatikan gambarnya. Jawabnya adalah, dengan kondisi bulan Desember seperti gambar tersebut, terlihat belahan selatan bumi mendekati matahari dan mendapatkan sinar matahari lebih banyak dibanding belahan utara. Hal ini menyebabkan terjadinya musim panas di belahan bumi selatan dengan siang yang lebih panjang dibanding malam. Sebaliknya, belahan bumi utara mengalami musim dingin dengan siang yang lebih pendek. Maka, baju yang disiapkan oleh Mia adalah baju musim dingin atau mantel jaket tebal untuk datang ke Jepang. Selanjutnya, kita masuk ke uji pemahaman D, sistem tata surya. Jawablah pertanyaan berikut mengenai sistem tata surya kita. 1. Mengapa planet-planet dalam tata surya bisa bergerak tetap pada orbitnya? Jawab. Planet-planet dalam tata surya bisa bergerak tetap pada orbitnya karena adanya gaya gravitasi pada matahari. Berikutnya, soal yang nomor 2. Seberapa besar peran matahari di bumi dan sistem tata surya? Jelaskan. Jawab, matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya bagi bumi. Matahari menjadi sumber daya bagi manusia. Untuk tubuhnya sendiri, butuh vitamin D, maupun sumber daya dalam aktivitas kehidupan seperti membuat pembangkit listrik tenaga surya. Selain itu, matahari bantu tumbuhan berfotosintesis, sehingga tumbuhan bisa tumbuh dan berkembang hingga menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lain. Matahari memiliki gravitasi yang kuat yang bisa menjaga planet-planet termasuk bumi tetap dalam orbitnya sehingga tak akan bertabrakan. Jadi, besar peran matahari di bumi dan sistem tata surya? Ya, tentu saja sangat besar perannya. Bagaimana hubungan antara planet dan matahari serta kaitannya sebagai sebuah sistem? Jawab, matahari menjaga planet tetap teratur bergerak dalam orbitnya. Gaya gravitasi antara planet pun turut membantu keseimbangan benda-benda langit di sistem tata surya. 4. Bulan hanya dimiliki bumi. Benarkah pernyataan di atas? Jelaskan jawaban kalian. Jawab, bulan adalah satelit alami yang mengelilingi planet, kecuali Merkurius dan Venus. Planet lainnya memiliki bulan, bahkan lebih dari 1. Jadi, pernyataan tentang bulan hanya dimiliki oleh bumi adalah salah. Berikutnya, soal yang kelima. Salah satu ciri planet yaitu tidak bercahaya. Namun, mengapa kita bisa melihat titik berwarna kemerahan di langit yang merupakan planet Mars? Jawab, Mars dikenal sebagai the red planet atau planet merah karena tanah dan atmosfer dari planet keempat di tata surya ini berwarna merah. Karena sinar matahari menyinari Mars dan cahayanya dipantulkan ke bumi. Mirip seperti bagaimana kita melihat bulan bercahaya. Warna merah berasal dari karakter planet Mars yang memiliki
permukaan tanah berwarna merah. Inilah teman-teman jawaban dari uji pemahaman untuk bab 5 menjelajahi bumi dan antariksa. Uji pemahaman halaman 141A gerak rotasi dan revolusi bumi. Sudah ada pembahasan dan jawabannya di sini. Bisa dilihat. Silakan, ini B, dampak rotasi bumi. Sudah ada jawabannya dan pembahasannya. Kemudian C, dampak revolusi bumi. Sudah ada jawaban dan pembahasannya. Berikutnya D, sistem tata surya. Sudah ada jawabannya dan pembahasannya juga. Teman-teman, bagaimana pembahasan uji pemahaman ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 6 yang baru saja ditonton? Semoga pembahasannya bermanfaat. Dukung Hendarto Travelike dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Tunggu video uji pemahaman berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.